Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farden Octava Leon dari kelas PAI 4G. Baiklah, saya akan membacakan kitab ya. Ini tugas UAS, mengerjakan tugas UAS daripada mata kuliah Qiraatul Kutub. Dosen pengampu yang kami cintai, yang kami hormati, Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-asasun nafsiyul ashiru, landasan psikologis yang ke-10. At-tadarruju fil khutuwati ma'at tifli, tahapan, bertahap dalam langkah-langkah bersama anak. At-tadarruju sunnatun ilahiyatun sanahallahu fi umuri syatta. Bertahap adalah sunnah, ketetapan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dalam berbagai urusan. Wa min tilkal umuri ta'limu wal amalu kas-salati kama aslafna sabiqan, dan di antara urusan-urusan itu adalah pendidikan dan amal atau perbuatan seperti halnya salat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Lianna fil hadithi sabiq, karena dalam hadis sebelumnya, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna' ashri sinina, dan pukullah mereka jika tidak salat ketika mereka berusia 10 tahun. Nastafiduhuna mabda'an 'aziman mu'athiran fi nafsi tifli, kita mengambil manfaat tentang prinsip yang agung yang berpengaruh, tentunya berpengaruh dalam jiwa anak. Wa huwa tadarruju, yaitu prinsip bertahap. Wa adamu daf'il qadaya jumlatan wahidatan, dan tidak mendorong atau memaksakan perkara secara sekaligus. Wa anna likullin marhalatin zamanaha, serta bahwa setiap tahap itu memiliki waktunya. Fassalah, salat ya. Wa hiya ruknuddin wa amuduhu, yang merupakan rukun agama dan tiangnya. Ala sabilil mithal, sebagai contoh, tamurru bi thalathi marahila ma'at tifli, melewati 3 tahap bersama anak. Al-marhalatul awla, marhalatul musyahadati, tahap pengamatan. Wahia min lahzati masiratihi wa wa'yihi ila sabi'ati min umrihi, yaitu sejak saat mulai bergeraknya dan kesadarannya sampai usia 7 tahun. Haitsu yushahidu tiflu walidayhi yusalluyani, di mana anak melihat kedua orang tuanya melaksanakan salat. Fasuyari'u ila shalah, lalu ia segera ikut salat. Fa in hadatsa an darrabahu 'alaiha fi hadhil marhalah kana fi'luhuma khairan, jika terjadi bahwa keduanya melatihnya pada tahap ini, maka perbuatan mereka adalah baik. Ala an la yulzimahu bidzalika, dengan syarat mereka tidak mewajibkannya. Al marhalatul tsaniyah marhalatul amri, tahap perintah. Wa tamtaddu minas sabi'ati min umurihi ilal ashirati, dan berlangsung dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Haitsu yuwajjahul walidanil awamira litifli wa yatlubani minhu shalah, di mana kedua orang tua mengarahkan atau memerintahkan kepada anak dan memintanya untuk salat. Ma'atizami adamil iqabih, dengan komitmen
tidak memberi hukuman. Li'annal iqab sakunu fil marhalati taliyati. Karena hukuman akan ada di tahap berikutnya. Al-marhalatu thalithati. Marhalatul dorbi. Tahap hukuman atau pukulan. Watabda'u minal ashirati ila ma ba'du. Dan dimulai dari usia 10 tahun ke atas. Wa yudrabu tiflu in lam yu'addas salata. Dan anak boleh dipukul jika tidak menunaikan salat. Wa hadha tadarruju fil marahila lahu asarun kabirun fi nafsi tifli wastijabatihi. Dan bertahap dalam tahapan ini memiliki pengaruh besar dalam jiwa anak dan responnya. Faminas su'ubati bimakanin amruhu bisolati qabla sabi'ati nadharan li'adami tamyizihi. Maka sulit memerintahkannya untuk sholat sebelum usia 7 tahun karena belum mampu membedakan. Kama yas'ubu aidan darbuhu ba'da sabi'ati wa dunal ashirati. Juga sulit memukulnya setelah usia 7 tahun dan sebelum 10 tahun. Li'anna dzalika sayuwarrithu 'uqdatan nafsiyatan indahu rubbama tuaddi bihi ila kurhis sholati. Karena hal itu dapat mewariskan gangguan psikologis kepadanya yang mungkin menyebabkan dia membenci perkara sholat. Min hunaka la budda minat tadarruji ma'ahu wa naqlihi min marhalatin ila marhalatin ukhra. Oleh karena itu sangat penting untuk bertahap dengannya, dan membawanya dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Wal halu kadzalika fi ghairi sholati minal umuri. Begitu pula halnya pada selain sholat dari berbagai urusan apapun. Fa innahu yatatallabu tadarrujal muta'anniya. Karena hal itu menuntut ketelatenan dalam bertahap. Hatta yasilal walidani wal mu'allamu awil murabbi bittifli ilal hadafil mansyudi. Hingga kedua orang tua, guru atau pendidik dapat membawa anak mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini ada tiga tahap ya dalam proses membersamai anak. Ya tentunya di sini ditekankan dalam proses ibadah khususnya sholat ya. Yang pertama adalah tahap mengamati atau pengamatan. Yang kedua kita memerintahkan tahap perintah ya. Yang ketiga ada tahap hukuman. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.